Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik semuanya sehingga bisa dengan baik, dengan semangat mengikuti pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kita akan melanjutkan materi kita dari pembahasan sebelumnya dan ini tentu di awal semester genap tahun ajaran 2020-2021. Pertemuan kita diawali dengan pembahasan tentang APBN dan APBD. Baik, silakan disimak dari PowerPoint yang ada di layar tampilan. Ya, kita lihat pembahasan tentang APBN. Kita mulai dengan pengertian APBN. Apa sih APBN itu? Barangkali ada yang bertanya-tanya atau baru mendengar sekarang, atau mungkin sudah pernah mendengar dan tahu. Oke, untuk kekompakan kita bersama supaya ada keseragaman dulu tentang pemahaman APBN, kita lihat apa yang ada di dalam tampilan PowerPoint yang sudah Bapak tampilkan tentang pengertian APBN. APBN atau singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah suatu daftar atau penjelasan yang terinci mengenai penerimaan dan pengeluaran negara untuk jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Periode APBN di Indonesia adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, inilah pengertian tentang APBN. Jadi, kurang lebih secara sederhana bisa dipahami, APBN itu merupakan sebuah daftar yang rinci, yang di dalamnya memuat tentang pos-pos penerimaan negara dan pos-pos pengeluaran negara dalam 1 tahun tertentu. Nah, ini pengertian dari APBN. Baik, lalu tujuannya apa? Membuat sebuah daftar rincian tentang pos penerimaan dan pos pengeluaran. Dalam hal ini adalah APBN, maka APBN itu bisa difungsikan dengan tujuan sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan kegiatan produksi dan kesempatan kerja dalam meningkatkan perekonomian. Dan APBN merupakan ringkasan dari REPETA. REPETA itu memuat keseluruhan kebijakan publik dan secara khusus membahas kebijakan publik terkait dengan APBN. Dan kebijakan ditetapkan oleh DPR dan pemerintah. Apa itu REPETA? REPETA itu adalah rencana pembangunan tahunan yang disiapkan oleh pemerintah. REPETA mempunyai fungsi pokok, yaitu 1. Menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa dan masyarakat karena memuat seluruh kebijakan publik. Yang kedua, menjadi pedoman dalam menyusun APBN karena memuat seluruh kebijakan dan pembangunan nasional dalam setahun. Dan yang ketiga, menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen bangsa yang ditetapkan bersama oleh eksekutif dan legislatif. Ya. Kemudian yang terakhir dalam pertemuan kali ini, walaupun nanti materinya masih banyak terkait dengan APBN. Dalam kesempatan ini tentu yang menjadi pokok pembahasan kita adalah tentang apa pengertian, kemudian tujuan dan prinsip. Baik, ada beberapa prinsip yang digunakan di dalam menyusun APBN itu sendiri. Yang pertama adalah berdasarkan pendapatan sebagai berikut, ya, berdasarkan aspek pendapatan maksudnya. Jadi penyusunan itu dasarnya salah satu adalah pendapatan sebuah negara. Nah, apa yang menjadi ukurannya adalah pertama, intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecakapan penyetoran. Ini prinsip-prinsip yang digunakan ketika menggunakan pendekatan atau aspek pendapatan. Yang kedua, intensifikasi penagihan dan penguatan piutang negara
serta C. Atas penggunaan barang-barang milik negara. Dan yang ketiga adalah penutupan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan denda yang telah dijanjikan. Nah, ini yang kemudian digunakan sebagai aspek pendapatan di dalam rangka sebagai pedoman atau prinsip di dalam menyusun sebuah APBN. Selanjutnya, kalau dilihat dari prinsip atau aspek pengeluaran, kalau tadi aspek pendapatan, ada aspek pengeluaran. Yang pertama, hemat, kemudian tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan. Jadi, kalau berdasarkan aspek pengeluaran itu ya harus hemat, kemudian tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan. Yang kedua, terarah, terkendali sesuai dengan program atau kegiatan yang sudah direncanakan. Yang ketiga, semaksimal mungkin menggunakan hasil dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional. Nah, demikian anak-anak sekalian, mudah-mudahan sekilas tentang pengertian tujuan maupun prinsip dalam rangka penyusunan APBN bisa kita pahami bersama. Dan tentu bagi anak-anak yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, nanti bisa ditanyakan melalui kolom komentar melalui kelas kita, Google Classroom. Ya, dan di situ sebetulnya Bapak sudah men-share tentang materi APBN, termasuk APBD yang lengkap dengan penjelasan-penjelasan. Artinya penjelasan yang ada di dalam slide-slide ini dan penjelasan-penjelasan yang ada di dalam materi melalui tulisan artikel itu sebagai sebuah saling melengkapi dan tambahan-tambahan ya untuk menambah khasanah pemikiran kita tentang pemahaman APBN. Baik, anak-anak sekalian, demikian pertemuan kita pada hari ini. Dan tentu sekali lagi nanti silakan untuk berkomentar di kolom komentar. Tentu jika ada pertanyaan. Dan rekan-rekan lain pun boleh saling menjawab melalui ruang diskusi di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.